Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuningsih dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, tingkat 1, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dasar dan konstitusi. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, tonton videonya sampai selesai. Nah, di sini saya akan screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dasar dan konstitusi. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat mengenai dunia dan kehidupan, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Jadi, bila negara tidak ada dasar negara, maka negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dalam bernegara. Begitu, teman-teman. Nah, di sini ada pengertian konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Jadi, undang-undang dasar dan sebagainya itu maksudnya contohnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua pendapat mengenai konstitusi ini. Jadi, pendapat yang pertama itu menurut I. Dewa G.D. Atmaja, dan pendapat yang kedua menurut O. Hood Phillips dan Paul Jackson. Yang pertama menurut I. Dewa G.D. Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, pendapat kedua ini menurut O. Hood Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan. Jadi konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Nah, selanjutnya, sini ada hubungan dasar dan konstitusi. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai bukti, Undang-Undang 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Ini dikutip dari Kewarganegaraan tahun 2006. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Nah, selanjutnya, di sini ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Nah, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila ada dua. Yang pertama hubungan secara formal dan juga hubungan secara material. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu hubungan secara formal. Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka
maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Nah, yang artinya kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tapi juga perpaduan asas kultural, religius atau religius dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Nah, dapat disimpulkan Pancasila secara formal itu ada 5. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4. Nah, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai dasar negara dan tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukodimah dalam dari Undang-Undang 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berkedudukan dan berfungsi sebagai mukodimah, itu artinya pembuka ya teman, dari Undang-Undang 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Yang kelima, yang terakhir, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang 1945, mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya, hubungan secara material. Nah, secara kronologis, proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, serta tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Dari apa yang saya bahas, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama yang dapat saya simpulkan, dasar negara merupakan fundamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara negara. Nah, yang kedua, konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok atau fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Nah, yang ketiga, antara dasar negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Nah, yang terakhir, yang keempat, Pancasila merupakan filosofis, construct, and common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup, sehingga Pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan Undang-Undang Dasar 1945
yang menjadi konstitusi di Indonesia. Nah, begitu teman-teman. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya bawakan tadi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman semua. Maaf jika ada kekurangan baik dari perkataan maupun materi yang saya bawakan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.